Haleluya, semuanya selamat datang saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyerahkan hati kita dalam penyembahan, karena Dia yang layak dipuji dan disembah, Dia pencipta alam semesta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menurunkan Anak Tunggal supaya saya dan saudara semua diselamatkan. Dia yang mati di kayu salib, Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita. Betapa baiknya mereka Tuhan itu, mereka yang berdosa diselamatkan oleh-Nya. Terima kasih Yesus.
kami semua ini adalah milik Engkau Tuhan. Berikanlah hati kami Tuhan, hati yang mencintai Engkau, karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa berlimpah kita semua. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Keselamatan yang Kau berikan buat kami secara cuma-cuma Tuhan, dengan darah yang mahal untuk terus di kayu salib. Selamatkan anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dari kami Tuhan mau bersyukur atas kebaikan pada pagi hari Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan untuk jiwa roh untuk memuji dan menyembah. Karena Kau yang bertahta Tuhan di surga dan di dunia, Kau yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami dalam ibadah ini di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tetap semangat saudara. Siapa yang minggu kemarin diberkati oleh Tuhan, angkat tangan. Semua diberkati, kesehatan, ekonomi, pemulihan, haleluya. Maka kita akan dapat sosok kuatin Anda yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Datanglah dan bertata Tuhan.
langit dan bumi. Hormat kemuliaan bagi Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kami mendapat perkenan Tuhan lebih lagi Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Juga hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan. Kami mendapat impartasi kesempurnaan dari Roh Kudus. Amin. Pujilah Bapa kekal selamanya. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan. Silakan Roh Kudus lewatku di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berkata. Haleluya. Amin. Shalom. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus juga Pak Gembala Pak Pendeta Eko Widianto yang sudah kembali mengundang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya diberi tema oleh gereja bulan ini ya tentang kuasa Roh Kudus. Nah, kebetulan saya salah satu saya mengikuti tiap ada YouTube ini ya. Jadi minggu pertama juga saya ingat banget Pak Gem bicara kuasa Roh Kudus, kuasa mujizat. Ibu Gembala tanggal 14 Mei ya. Nah, berbicara tentang Tritunggal, diilustrasikan dengan Bang Asep ya, bagus banget tuh Bang Asep tuh Ibu Gembala. Waduh, Tritunggal. Nah, bicara juga tentang kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus kan menghibur ya, menolong, menguatkan. Jadi sepertinya sudah komplit. Tapi saya mau bagikan dengan sedikit berbeda ya. Maksudnya dalam arti tujuannya sama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi cara penyampaiannya mungkin ya namanya beda-beda kan. Cara logatnya kok Pak Gem mau luar biasa. Kalau saya kan istilahnya ya ginilah, lulusan sampah masyarakat yang dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara gini, sini menurut pengalaman saya aja. Kuasa Roh Kudus saudaraku, yang pertama tuh, ini pengalaman saya. Waktu saya berdosa, waktu saya bernarkoba segala macam ya. Nah, saya mendapat kuasa Roh Kudus itu mendapat zaman urapan kasih mula-mula. Nah, zaman Roh Kudus tuh pada orang berdosa tuh. Kita tahu juga ya di Paulus ya. Paulus kan di Damsik ya. Dijamah juga Roh Kudus saudara. Nah, itu kasih mula-mula. Tapi saudaraku, untuk mendapatkan urapan selanjutnya dari Roh Kudus saat ibadah nih saudara, itu nggak gratis lagi. Pertama, Tuhan Roh Kudus kasih mula-mula, kita dikasih pertobatan, dikasih zaman Roh Kudus agar kita mengenal Tuhan. Saat kita dijamah, waktu kita berdosa, saya belum mengenal Tuhan, saya dijamah, saya bertobat, nah saya baru mulai itu yang namanya mengenal Tuhan Yesus. Saya beribadah, tapi saudara, Roh Kudus belum tentu mengenal saudara dan saya. Jadi saudara, kenapa saya katakan mengenal Roh Kudus itu yang untuk selanjutnya tidak gratis, harus dibayar, karena pengorbanan Tuhan dibayar oleh darah yang mahal, oleh nyawa yang mahal. Nah, kita pun harus membayar dengan hidup kudus saudara. Itu nggak ada cara lain. Saudara, banyak orang beribadah ke gereja, makanya nggak semua orang mendapat urapan Roh Kudus. Roh Kudus mencari kepada orang yang betul-betul mengasihi, melakukan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, itu baru mendapat urapan Roh Kudus. Ada 3 kategori saudara manusia. Yang pertama, manusia tidak mengenal Tuhan. Jelas Tuhan tidak mengenal. Nah, yang kedua ini saudara, banyak nih orang Kristen termasuk saya dulu. Yang kedua kategori ini kita mengenal Tuhan, sudah dibaptis, bahkan sudah melayani mungkin. Kalau saya bertobat sungguhnya pas mau melayani firman Tuhan, saya dibentuk semuanya dulu bertobat, meninggalkan semuanya. Nah saudara, orang Kristen sudah dibaptis, beribadah, merasa mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa saudara? Itu ayatnya ada. Matius 7 ayat 22-23. Aku berbuat demi namamu, aku mengusir setan demi nama Yesus. Alkitab mencatat Matius 7 ayat 23 saudara. Nyala kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kau. Sampai Yesus berkata tidak pernah mengenal saudara. Kalian membuat kejahatan. Artinya kejahatan saudara jangan lihat membunuh segala macam. Membenci saudaranya aja dianggap membunuh saudara. Kita nggak ada pengampunan, nanti nggak penjahat. Apalagi jauh kalau kita hidup tanpa kekudusan, sama saudara. Nah artinya yang kedua ini nih, banyak repot sekali saudara. Kita menganggap sudah mengenal Tuhan, tapi pada hari terakhir Tuhan tidak mengenal kita.
Berbahagia tentunya luar biasa, saudara, untuk kita dambakan. Tuhan, kita mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal saudara dan saya. Haleluya. Amin. Nah, diawali dengan khotbah Yesus di bukit, saudaraku. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, perhatikan khotbah Yesus di bukit, itu sangat sederhana. Bahkan kalau secara lihat orang intelektual, kayaknya nggak nyambung nih khotbah Yesus di bukit. Hanya berkata berbahagia, berbahagia, berbahagia. Diawali ayat 3, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia yang berbuka cita. Bayangin saudara, itu tidak mengenakan semua khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut Allah, ayat 9-nya. Saudaraku, khotbah Yesus di bukit tidak berbicara hal-hal mujizat kesembuhan. Khotbah Yesus di bukit tidak berbicara hal berkat-berkat jasmani. Dari ayat saudara, ayat 1, mulai kata berbahagia yang ketiga, Matius 5 ayat ketiga sampai ke 12. 12-nya bersuka cita, saudara. Jadi kata berbahagia itu, saudaraku, ada 9 perkataan berbahagia. Plus 1 bersuka cita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Nah saudara, kata khotbah Yesus di bukit tidak berbicara tentang mujizat kesembuhan. Khotbah Yesus di bukit, saudara, tidak berbicara berkat-berkat jasmani. Makanya Yesus kalau melihat di jalan ada Bartimius buta di jalan, kasih mujizat kesembuhan. Bahkan dia ada di rumah ibadah habis mengajar, dia menyembuhkan. Tapi waktu Yesus khotbah di bukit, firman Tuhan yang disampaikan itu berbicara hal-hal rohani, saudaraku. Bicara keselamatan. Roh Kudus ingatkan saya, Tim, tahu nggak tuh Yesus khotbah di bukit ada 9 perkataan berbahagia. Tidak kebetulan juga, saudara, diiringi 9 buah-buah roh. Jadi saya mau bahas fokusnya Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah, yang pertama berbahagialah. Yang kedua, saudara, suci. Nah, saudaraku, tanpa kesucian tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Yang ini makanya seringkali kita sering mendengar kuasa Roh Kudus. Saya mau bagikannya, saudara, bagaimana kita untuk mendapat kuasa urapan Roh Kudus. Bukan kuasa menyembuhkan saja, saudara. Kan kuasa menyembuhkan belum tentu selamat kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Tapi saat saudara hari ini, pagi hari ini, kita yang namanya mendapat jamaah Roh Kudus, urapan Roh Kudus, itu tandanya Tuhan berkenan pada saudara dan saya. Saudaraku, makanya kata ayat 3, berbahagialah orang yang miskin, itu bukan karena uang. Berbahagia miskin di hadapan Allah, saudara. Di hadapan Tuhan, baik kaya orang miskin sama. Artinya, saudara, saat kita datang kepada Tuhan, saudara punya emas 100 gram di leher, saudara bawa mobil mewah, saudara pakai gelang, pakai jam mahal, Tuhan tidak lihat. Tuhan lihat hati. Makanya saudara, saat kita beribadah, kita ini harus punya peran bahwa kita ini tidak membawa apa-apa. Kita datang kepada rumah Tuhan ini, kita tidak ada apa-apanya selain hati kita yang rindu kepada Tuhan. Segala perhiasan semua tidak berlaku. Tuhan tidak lihat itu, saudara. Makanya berbahagialah miskin di hadapan Allah. Miskin itu kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, itu khotbah Yesus di bukit. Aduh, teman, berbahagialah yang miskin, berbahagia yang berbuka cita. Semua tidak mengenakan. Berbahagialah yang dianiaya oleh karena kebenaran. Itu seperti tidak nyambung. Makanya kadang-kadang kalau kita mendengar firman Tuhan, dengerin aja lah. Jangan suka meremehkan. Firman Tuhan yang nggak tertib, nggak tersusun rapi. Yesus coba berbahagia. Tapi di balik itu ada kuasa. Makanya dirangkum sama Paulus, saudara. Ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, saudara, khotbah Yesus di bukit, sekalipun kita dianiaya, tetap mengucap syukur. Haleluya. Sekalipun kita sedang berduka cita, kita tetap mengucap syukur. Karena keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan berada di surga. Kan itu, saudara. Jadi kata berbahagia ini, saudaraku, wow, luar biasa. Bukan berbahagia karena diberkatilah,
usahamu, pekerjaanmu. Kadang-kadang kan hamba Tuhan begitu, betul juga ya, tapi itu nggak menyelamatkan. Saudara diberkati, bisnis saudara, rumah saudara diberkati. Ya, tapi belum menyelamatkan. Yang menyelamatkan orang yang berbahagia saat saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Matius 5 tadi saudara. Jadi kalau kebahagiaan di dunia sesaat, uang itu memang kita perlu. Kita senang kalau banyak uang, kalau beli ini. Tapi itu kesenangan di dunia ini saja. Tapi kebahagiaan yang Yesus maksud saudara, bertahanlah dalam setiap percobaan. Karena waktunya akan tiba, upahmu besar di surga. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini, berbahagia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah saudara, Mazmur 1 ayat ketiga dan ayat terakhirnya itu, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air menghasilkan buah. Tentu buahnya buah roh. Jadi saudara, khotbah Yesus di bukit tentang berbahagia, itu tentang bicara rohani, dalam hal rohani maka akan berbuah-buah roh. Nah Mazmur 1 saudaraku, Mazmur 1 ayat ke 1 sampai ke 3 khusus kata berbahagia. Nah kalau dilihat Yeremia 17 ayat ke 7 dan 8, itu kata berbahagia dan diberkatilah sama, identik lah. Jadi kalau Mazmur 1 ayat 1 berbahagialah yang tidak berjalan menurut orang fasik. Nah Yeremia 17 ayat 7 tidak berbahagia lagi ditulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Tapi sama ayat sama Mazmur 1 ayat ketiganya, ayat 8-nya Yeremia 17 ayat ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya saudara, kata berbahagia dan kata diberkatilah identik sama. Sama-sama menghasilkan buah roh. Sama-sama hidup dalam rohani. Jadi saudara, artinya orang yang diberkati Tuhan bukan sekedar saudara diberkati kekayaan, saudara diberkati kesehatan, saudara diberkati keuangan. Bukan itu saudara, sesungguhnya. Karena itu bisa mencelakakan saudara. Kalau kita serakah, kita tergantung pada uang, akhirnya kita binasa juga. Tapi saudara, orang yang diberkatilah saat kita mengeluarkan buah-buah roh. Artinya saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan. Karena bahagia itu selamanya. Sampai akhir hayat menjemput, suatu saat saudara dan saya akan menerima juga kenyataan bahwa kita akan dijemput malaikat Tuhan, saudara. Tapi kita adalah orang yang berbahagia. Karena tugas saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya menurut kehendak firman Tuhan saja. Yang pertama saudara, kata berbahagia. Nah saudaraku, yang kedua, Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang kedua ini saudara, suci hatinya. Ini memang tidak gampang. Saya akui juga tidak gampang yang namanya suci hatinya. Jangan katakan, oh nggak mungkin Pak Timi. Suci hatinya mana ada, orang susah 1001. Pertanyaan saya saudara, segala sesuatu di dalam Tuhan, kalau kita ada keinginan untuk bisa berubah, kita bisa. Masalahnya mau gak kita berubah? Saudaraku, buah-buah roh diawali oleh kasih ya. Bukan waktu tanggal 14 bicara juga tentang buah-buah roh. Saya ingatlah, karena masih hangat kan ya toh. Kalau pagam kan minggu pertama saya ingat mujizat, kuasa mujizat. Nah kalau kenaikan Tuhan kan beda lagi, karena ini kan momennya bukan kenaikan Tuhan ya. Nah saudara, buah roh diawali dengan kasih. Karena Yesus adalah kasih, Galatia 5 ayat 22. Yesus adalah kasih, buah roh diawali dengan kasih. Iblis nggak mau kalah loh saudara. Dalam kedagingan, Galatia 5 ayat 19, itu diawali oleh percabulan. Nah kalau lagi ada bulu tangkis nih, kalau ada bulu tangkis ya, Piala Sudirman apa ya. Biasanya yang pertama nih yang ditunjukkan kan yang hebat dulu nih. Nah lawannya juga nggak mau kalah, ditunjukkan yang hebat juga nih rankingnya. Ranking hebat ngadu dah. Sama-sama hebat
Tapi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Demikian buah roh dan kedagingan. Beradu tuh di antara pikiran kita. Mana yang menang? Apakah kedagingan? Apakah buah roh? Jadi setan luar biasa loh saudara kerjanya. Saya nggak usah lihat zaman dulu lah, zaman perjanjian lama. Zaman saya aja lah. Tahun 80-an. Saya dulu tinggal sama kakak saya, bukan bulalang kakaknya lagi perempuannya. Itu dari SMP saya tinggal sama kakak saya. Pulang sekolah saya ngebantuin pabriknya, kerja setengah hari. Itu tahun 81, 82 saya dikasih seminggu 60.000 loh saudara, besar loh. 60.000 seminggu, per bulanan. Oh dulu kata saya kaya lah, saudara ini kaya lah uangnya. Dan sama dia, sama saya juga sayang gitu ya. Tapi saya diulur-ulur uang, bahkan saya lulus sekolah dibeliin sedan baru, mobil sedan, kuliah. Jadi pakai taksi tuh, but cewek tuh saudara, nggak bener. Makanya DO saya dropot. Dibeliin sedan malah nggak bener saudara. Kata cide saya, gua pinter semangat kuliah ya. Akhirnya jemput cewek kantor-kantor solusi pakai taksi. Akhirnya saya di DO saudara. Nah, saudara memang saya dasarnya nakal. Saudara mohon maaf ya nih. Tahun 82. Seharusnya saya kalau mau beli uang banyak uang juga tuh. Cuman saya nakal. Saya suka ke nightclub. Kalau diskotik. Ke nightclub tuh bar ya. Kalau di Grogol, Jakarta Barat, Jakarta. Udah saya ubah semua lah. Seminggu bisa 2 kali saya teman saya bayarin. Kalau mau nonton penari telanjang, itu saya harus nganjol ke Jakarta ke bar tuh. Melihat wanita striptease. Saya mesti ke Jakarta. Tapi dengan perkembangan zaman iblis luar biasa. Untuk menonton tari striptease kita nggak perlu ke diskotik, ke bar, nggak perlu. Melalui ini aja sudah banyak saudara. Artinya saudaraku, bukankah iblis luar biasa bekerja? Dosa dari luar dibawa ke rumah melalui media ini nih. Kalau zaman dulu, zaman saya nggak ada gini, ya mau ke pencabulan saya ngandor di rumah tetap kudus kelihatannya punya rumah. Saya ngandor tuh keluar, tapi setan nggak mau kalah. Dosa dari luar dibawa ke rumah. Bahkan maaf saudaraku anak-anak muda nih, kalau mendapat WA gambar porno, pencabulan, Jumat, Kamis, di-share, disimpan nggak dihapus tuh. Saudara beribadah bahwa ini nih, bukankah dosa pencabulan dari rumah dibawa ke gereja? Saudara, saya ditegur. Tapi sejak saya bertobat udah lama udah nggak ada saya gini nih. Ingat anak-anak muda nih, handphone nih, nggak di-delete, disimpan tuh gambar porno. Dosa dari luar dibawa ke gereja. Gimana mau dapat urapan kuasa Roh Kudus? Sekalipun saudara dan saya melayani berjingkrak-jingkrak. Kuasa pencabulan luar. Makanya tuh saudara, Galatia 5 ayat 19 ayat 3 tuh. Perbuatan yang pertama, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu. Nah, bicara suci ini kecemaran dan hawa nafsu. Saudara, saya waktu pelayanan khotbah Natal terus ke gereja, seringkali kita dengar begini ya, kecuali yang udah pernah nikah nih, bicara ke anak-anak muda. Anak-anak muda, pacaran ada batasnya ya. Kalau pacaran ada batasnya, tahulah batasnya. Sering begitu ya? Sering dengar loh di gereja? Tapi saya digerakin Tuhan. Tenang, saya sensor saudara. Karena saya bukan ibadah pasutri. Tapi ini kebenaran harus disampaikan. Saudara, kata saya kalau menurut saya, firman Tuhan bukan sebuah untuk yang pacaran saja. Firman Tuhan untuk semuanya, bahkan sudah menikah pun harus ada batasnya. Makanya ini saudara, saya karena Roh Kudus ingatkan suruh menyampaikan karena banyak masih yang terjerat oleh hal-hal kecemaran, hawa nafsu. Jujur kita ada nafsu ya, suami istri hubungan ada nafsu. Tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu itu penagingan. Karena ayatnya ada kan, Galatia 5 ayat 19, pencabulan, kecemaran dan hawa nafsu.
Bicara kekudusan ini kalau zaman perjanjian lama kan domba mau diserahkan kepada Tuhan dipisahkan tuh. Jangan jadi satu yang cemar. Yang bagus, yang terbaik dipisahkan. Nah saat ini saudara dan saya pun harus memisahkan dari hal-hal yang cemar. Dari hal-hal di luar. Seperti film porno. Saudara, saya selalu berbicara, selalu minta Roh Kudus dikasih ayat firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 4 tentang kecemaran, bicara tentang kekudusan. Ini kan sudah berkeluarga, inilah kalau mau hidup kudus. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan cemarkan tempat tidur, sebab perempuan sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Tanpa sadar saudara, pasangan suami istri mencemarkan tempat tidur. Istri udah dianggap perempuan sundal, suruh begini seperti di film porno itu. Saudara melayani Tuhan, saudara WL single pengkhotbah, cuman mungkin bilang bagus doang, tidak ada urapan Roh Kudus. Selama melakukan hal demikian, masih cemar di ranjang pengantin sendiri. Saudara, saya dijamah, sudah lama saya bertobat. Makanya sebelum saya melayani firman Tuhan, jauh selalu bertobat. Semua hewan, kaki 2, kaki 4. Semua hewan kaki 2, kaki 4. Kecuali kaki 3 tukang beca. Saudara, hewan yang kaki 2, kaki 4 itu kalau bersetubuh selalu lewat belakang. Hewan bersetubuh gak bisa hadap-hadapan. Makanya kita lap gini loh saudara. Lap. Muka ketemu muka, mulut ketemu mulut. Tapi seringkali kita berhubungan udah seperti hewan. Gaya ini, gaya itu. Mulut tidak dipakai semestinya, tahulah saudara. Makanya firman Tuhan Ibrani, coba tuh diremahin saudara. Kalau mau hidup kudus, bisa kalau kita mau meninggalkan itu. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan cemarkan tempat tidur. Sebab perempuan sundal, dikatakan perempuan sundal itu pelacur. Artinya saudara seringkali di kamar pengantin saudara, pelacur melalui video-video itu kita nonton dulu tuh. Istri udah dianggap, aduh, apalagi mohon maaf ya. Kalau udah kalau udah pikiran dikuasai hawa nafsu, itu wajah istri kalau nggak mau domelin mah ditutup orang kali itu. Udah menghayal ke artis. Saudaraku, mohon maaf ya. Ini firman Tuhan. Suatu ketika ntar sore saya ada pelayanan lagi, mohon maaf, makanya nih ntar jam 10 kurang seperempat lah saya mau pamit dulu karena jam 10 saya ada pelayanan lagi di Rukuniaga nih. Mendadak diundangnya baru Kamis kemarin. Nanti jam sore ada lagi. Nah, yang sore ini yang saya akan layani nanti sore nih. Saya waktu melayani ngomong firman Tuhan ini saudara, ada ibu-ibu, 2 ibu-ibu, umurnya 30-an lebih. Nah dia koek-koek, ya colek-colek, dia bilang gini, saya bingung Pak Timi ya. Pak Timi bicara hubungan suami istri ada batasnya. Tapi saya dengar pendeta lain khotbah di luar, suami harus nyenangin, istri harus nyenangin suami. Saya ditanya loh saudara, pas bubar selamat saya ditanya dengan ibu-ibu itu berdua. Pak Timi ini teman saya nanya. Pak Timi bilang harus ada batasnya suami istri. Tapi teman saya dengar firman Tuhan pendeta bicara istri harus nyenangin suami. Bilang. Saya bilang begini Bu, keputusan terserah kita semua loh ya. Tahu Tuhan gak pernah memaksa ya. Tapi kalau saya berbicara Bu, saya ada bukti otentik, ayatnya ada Ibrani 13 tadi ayat 4. Jangan cemarkan tempat tidur. Lagi pula Bu, ada pujian kan begini, Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan bentuklah hati ini, Tuhanku mau menyenangkanmu. Kalau suami ibu namanya engkau, masa lagunya Tuhanku mau menyenangkan engkau. Saudara, kalau kita sudah bisa menyenangkan Tuhan, otomatis suami senangkan, istri disenangkan, putra-putri kita disenangkan, karena semua dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, senangkan Tuhan yang benar. Kalau menurut saya mah, kalau mau menyenangkan suami, istri jangan terlalu cerewet. Kalau mau menyenangkan istri, suami jangan terlalu cerewet.
Kalau menurut saya begitu, dua-duanya jangan terlalu bawel, cerewet. Amin ya. Itu yang bisa menyenangkan. Saudara, saya bilang juga si ibu itu, ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan isinya apa sih? Menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah langkah kita. Amin saudara. Ini firman Tuhan. Menyatakan kesalahan kita nih, yang ini sih kita belum berkenan. Termasuk saya pun masih jauh belum berkenan, karena ini bergumul terus. Saudara kalau melihat seksologi di YouTube itu suruh begini, suruh begini, itu semua hawa nafsu semua. Hawa nafsu. Saya suka mikir begini saudara. Kalau di sini ada anak-anak muda nih, apalagi yang main apa tuh, tamborin ya, gadis-gadis ya. Tuh kalau saya di gereja melihat gadis-gadis main tamborin tuh, aduh, saya bilang ini gadis suci loh. Kan belum nikah dong. Kita ngebayangin gak anak kita tuh, bisa putri kita. Aduh, dia gadis ya suci, polos, urapan mengalir luar biasa, WR-nya, singernya juga karena belum nikah kudus. Tapi setelah menikah dapat suami tidak benar, mungkin udah Kristen tapi suami terlalu dikuasai hawa nafsu, masih suka main seperti poro istri kita, putri yang tadinya kudus saudara. Karena menikah tidak benar, hubungan suami istrinya diajakin tidak benar. Itu akibatnya berdua saudara, dosa bersama-sama. Kalau saya dulu narkoba nih, saya pakai narkoba, dosa saya sendiri. Saya mati, saya overdosis, masuk neraka, saya sendirian. Karena saya pakai narkoba sendiri. Tapi kalau bukan suami istri, tadinya wanita gadis yang kudus saudara, akhirnya punya suami yang tidak benar, akhirnya menjadi tidak kudus, menjadi dosa bersama-sama. Makanya saudara, jangan bangga dulu loh, kita punya putra-putri kita telah membiayai ya. Kita sudah membiayai putri kita, menyokolakan sampai tinggi, kita jangan bangga dulu. Belum dulu, jangan bangga dulu. Oh jangan berpuas, oh anak saya udah, putri saya sudah kuliah, sudah lulus, sudah nggak perlu biaya lagi, sudah nyari nafkah sendiri. Jangan bangga dulu. Punya mantunya, bener nggak? Setuju nggak saudara? Jangan bangga dulu. Kalau udah punya mantunya bener, kita punya cucu, mantu kita kelihatan bener, baru kita berbangga. Haleluya. Makanya kita harus berdoa senantiasa. Kita jangan bangga kepada putra, apalagi saya punya putri juga loh, saya putri loh. Saya punya anak putri loh. Waktu anak saya udah lulus apalagi dulu ya di Sydney ya, udah lulus di Sydney, saya nggak terlalu bangga. Karena saya masih tanda tanya nih, walaupun putri saya udah mencari sendiri, udah lulus, tapi saya belum tentu bangga juga. Saya masih tetap berdoa sama Tuhan agar mendapat mantu yang baik. Terus kan puji Tuhan, Tuhan jawab, mantu baik. Ya boleh bilang takut Tuhan lah, kerja rajin sayang. Nah itu baru lega sedikit saudara. Makanya jangan bangga dulu sudah membiayai putri sekuliah apa. Nanti dapat suami atau mantunya bener nggak kan gitu saudara. Makanya berdoa terus, haleluya. Ajak beribadah terus putra-putri kita agar senantiasa firman Tuhan kuat di dalamnya. Cukup sampai di sini masa percabulan ya. Saya sensor, oleh kalau Pak Sutri baru saya sikat habis saudara. Nah ini yang kedua tadi Matius 5 ayat 8. Berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia suci hatinya. Dan yang ketiga ini bonusnya saudara, orang yang suci hatinya dia akan melihat Allah. Saya nanya sama Tuhan. Saya selalu nanya kalau saya bingung, saya nanya, Tuhan, bukankah kalau melihat Tuhan mati? Tapi saya ingin melihat Tuhan loh. Karena firman Tuhan kan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Betul ya? Kan firman Tuhan berkata, saya protes juga bilang sama Tuhan begitu. Kan Tuhan bilang firman Tuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Makanya saudara, di dalam ayat terakhir Yohanes 20 ayat ke-20 nih, waktu Yesus menampakkan diri, bisa dibuka boleh, Yohanes 20 ayat 20. Nah, saudara, waktu Yesus menampakkan diri habis disalib dengan 10 murid. Karena ini yang menampakkan diri yang pertama, Thomasnya tidak ikut, tidak hadir. Yudasnya udah meninggal ya. Yudasnya udah meninggal. Yohanes 20 ayat 20 nggak apa-apa, saya masih sedikit hafal. Saudara,
Yohanes 20 ayat 20. Thomasnya tidak ada nih. Nggak tahu lagi kemana. Lagi jalan-jalan sendiri kali ini. Yudas sudah meninggal. Jadi ada 10 murid. Nah Yesus bilang, ayat 19 dia mengucapkan, damai sejahtera. Nah Yesus langsung bilang apa? Maka datanglah dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika apa saudara? Mereka melihat Tuhan. Jadi khotbah Yesus di bukit, Matius 5 ayat 8, berbahagialah yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Itu perkataan Yesus bukan omong kosong. Dibuktikan di sini bahwa betul-betul melihat Allah. Makanya saya ingat banget, maka saya ingatlah saya salah satu di GSJ Citra Raya nih, saya sering lihat khotbah di YouTube, Pak Rudi sering khotbah juga kan. Saya masih ingat nih tahun kemarin ada temanya tentang janji ya. Tahun kemarin nih ya, ada tema janji. Ini salah satu janji Yesus nih. Bahwa dia bicara di Matius 5 ayat 8, berbahagia orang suci hati karena mereka akan melihat Allah. Dibuktikan bahwa janji Yesus dibuktikan kepada murid-muridnya. Saudara, dan saya salut apa saudara, ayat 22-nya. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ayat 22 langsung. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, orang yang mendapat urapan Roh Kudus, itu kategorinya murid-murid. Coba perhatikan, kita renungkan. Zaman dulu murid-muridnya nggak ada ginian loh saudara. Ini dalamnya nih ada berkat, ada limbah juga nih. Limbahnya banyak malah loh. Orang kita bilang iklan aja, alat vital, istri saya ngomong. Makanya saya nggak boleh Facebook sama istri saya. Enggak, kamu nggak usah Facebook. Kasih nggak pernah pakai Facebook. Saya mau positif aja, disuruh nggak pakai Facebook, nggak pakai Facebook. Tuh, ya aku Facebook tuh gambarnya iklan aja tuh gambar kemaluan. Ya ada istri saya, maaf loh. Ini nggak, kita nggak bisa mau tabu-tabu. Anak-anak sekarang udah pada pintar loh, saudara. Udah pada pintar, nggak bisa dilarang. Makanya harus diingatkan oleh firman Tuhan. Zaman Yesus nih, nggak ada ginian. Ini murid-muridnya otomatis, waduh, buat pencabulan kita, generasi kita, waduh, nggak ada apa-apanya loh saudara. Walaupun kita nggak ada lihat, namanya ada yang ngirim gambar begini nih, langsung diterusin. Walaupun kita udah hapus kan kita udah melihat. Artinya saudara, kategori orang yang mendapat urapan Roh Kudus itu kategori murid yang sungguh-sungguh. Nah, murid-muridnya berkata kepada Thomas, pas Thomas datang ini ayat selanjutnya, 24 sekiannya. Thomas, saya udah melihat Tuhan loh. Thomasnya nggak percaya. Sebelum saya melihat bekas paku, ya toh? Sebelum saya melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke bekas paku, lubang paku dan lambungku, sekali-kali aku tidak percaya. Tuh, ayat selanjutnya boleh? 25, ini sampai 29 habis. 28, ayat 25-nya. Maka kata murid-murid lain kepada kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku, pada terus tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Terus Yesus 8 hari kemudian menampakkan diri lagi. Ada Thomasnya. Langsung dipanggil Thomas, Thomas ini Thomas. Ayat selanjutnya. Ini luar biasa loh saudara. Ayat selanjutnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka, sementara pintu terus sampai 28 ya. 27 28. Terus lewatin. Ini seperti ucapan pertama Yesus kan, salam damai sejahtera. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu. Dan teruskan saudara, jangan kalau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Yesus? Ayat terakhir. Selanjutnya ayat terakhir 29. Ya, perhatikan saudara. Tadi 10 murid Yesus, setelah melihat Yesus, itu mendapat urapan rejama Roh Kudus. Ini Thomas tidak mendapat hembusan Roh Kudus. Yesus hanya berkata apa saudara? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku,
Maka engkau percaya, berbahagialah mereka termasuk saudara dan saya yang tidak melihat namun percaya. Ternyata saudara dan saya lebih berbahagia kita daripada Thomas, karena kita merasakan hadirat urapan Roh Kudus. Haleluya. Saudara, Thomas tidak mendapat urapan Roh Kudus karena tidak percaya, kurang percaya. Hanya bukti. Makanya saudara, kalau saat hari ini mungkin penyakit saudara belum disembuhkan, mungkin persoalan pergumulan saudara dan saya belum dijawab Tuhan, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan yang ada amin untuk saudara dan saya. Jangan goyah, jangan meninggalkan jam ibadah kita, jangan meninggalkan jam doa kita. Tetap setia kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetap setia saudara. Jangan sampai ragu-ragu. Kalau saudara ragu-ragu tidak mendapat urapan Roh Kudus. Saya nanya lagi, penasaran. Tetap saya nanya lagi sama Tuhan. Saya nanya begini. Tuhan, tetap saya ingin melihat Tuhan definisinya. Nah saudara, Roh Kudus waktu saya pelayanan di daerah Dadap, saya ingat banget jam 9 sampai jam 11. Lanjut di Tegal Alurnya jam 3. Sekali saya pulang saya cuma duduk. Balik lagi ke Jakarta, saya capek juga. Saya bilang istri saya, Mom, kita di mall aja ya, nggak usah pulang. Jadi saya mau di mall Sedayu. Di Palang Semi itu ada mall, saudara. Saya nunggu waktu jam 3, saya di mall sama istri. Ternyata Roh Kudus sudah punya rencana. Waktu saya makan sop ikan, Roh Kudus berkata, saudara berkata loh kepada saya begini. Tim, kamu mau ngerti apa tuh kata melihat Tuhan? Kaget saya. Langsung saya sodorin mangkoknya, saya tinggalin dulu. Mau Tuhan, saya pengen tahu artinya melihat Tuhan. Saya juga pengen melihat Tuhan. Langsung saya dikasih ayatnya Yohanes 20 nih, hembusin Roh Kudus. Makanya saudara, waktu saya makan, kebetulan saya dibawa ke mall. Saya dikasih ilustrasi luar biasa sama Roh Kudus tentang melihat Tuhan. Roh Kudus bilang gini, Tim, melihat Tuhan sesungguhnya tidak penting kalau tidak kenal. Kita kalau di mall banyak ya, sekalipun banyak orang Kristen, mungkin ada pendeta, tapi kita nggak kenal. Pasti kita dilewatin aja dong, dicuekin. Setuju saudara ya? Kita di mall ini banyak kenal loh pendeta mungkin, tapi kita nggak kenal. Banyak orang lalu lalang kita cuek aja begini. Tapi kalau kita ketemu, saya ketemu Pak Rudi misalnya. Pak Rudi ketemu langsung saya, Pak Rudi apa kabar? Selamat. Pak Apit apa kabar? Selamat. Komunikasi tuh, kalau sama-sama kenal. Nah, besoknya bisa saya ketemu Pak Gembala, Pak Pendeta Eko. Saya cerita dong ke Bapak Eko atau ke Ibu Gembala. Pak, Bu Gem, kemarin saya bertemu dengan Pak Rudi, Pak Apin di mall. Bicaranya bukan melihat lagi, bertemu. Saudara kalau ketemu di pasar nih, ibu-ibu yang suka belanja, kalau melihat orang di pasar, teman atau tetangga, terus bilang ke suaminya, gua tadi melihat dia tuh, gua bertemu, gua sama dia tuh bertemu. Nawarnya mending. Saudara, katanya bukan melihat lagi, bertemu. Artinya saudaraku, artinya nih, kata berbahagia itu Mazmur 1 ayat ke-1 dengan Yeremia 7 ayat ke-7. Berbahagialah dan diberkatilah itu identik sama. Sama saudara. Kata melihat dan bertemu juga identik sama. Saudara kalau ketemu orang kan, gua tadi ketemu dia lu. Saya bilang, Pak Eko, kemarin saya bertemu loh sama Pak Rudi di mall. Sama Pak Apin saya bertemu. Ngomongnya bertemu. Artinya saudara, kata melihat itu ibarat kita identik dengan bertemu. Memang Tuhan masih di surga. Secara kasar kita belum bisa melihat. Tapi saudara, hari ini saudara dan saya akan berjumpa dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Kita akan bertemu melalui kuasanya. Makanya ada lagu begini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Apa saudara? Melihat kuasa-Mu. Saudara, saat kita beribadah hidup dalam kekudusan, kita bisa melihat dan berjumpa dengan Roh Kudus menjamah kita. Kita bisa melihat, berjumpa dengan Tuhan. Itu saat kita melihat kuasa Tuhan. Yang namanya melihat kuasa Tuhan, yang namanya melihat kuasa Tuhan, itu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan diberikan jalan keluar. Haleluya. Tapi ada tapinya saudara. Tuhan seperti saya bilang tadi temanya, Tuhan mengenal kita.
Saya identikan lebih jelas lagi, saudara. Saya dikasih Roh Kudus luar biasa. Mall itu berbicara. Tim, anggaplah aku nih Tuhan Agnes Monica. Kamu kenal kan Agnes Monica, Tim? Kenal lah Tuhan. Rambutnya pendek. Dulu sebelum go internasional saya lihat di TV. Abangnya kokonya aja manajer Bo Mercy. US itu saya ingat banget. Kenal saya Tuhan Agnes Monica. Nah, kamu kenal Agnes Monica, coba kamu ketemu di mall. Apa kamu ada saut-sautan? Pasti kamu dicuekin. Wah, benar juga. Betul nggak saudara? Saya jalan sama istri ini, ada Agnes Monica, saya colek istri saya. Agnes Monica tuh, Agnes Monica. Tetap dia mah cuek. Karena apa saudara? Agnesnya tidak kenal kita. Agnes Monica ini tidak kenal kita dicuekin. Lain kali kalau kita kenal Agnes Monica, pasti Agnes Monica itu hebat TV. Saudara pun sama. Jangan anggap di sini saudara dan saya sudah mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal saudara. Dicuekin ibadah kita pada pagi hari ini. Tidak mendapat urapan jamaah Roh Kudus, dicuekin. Kosong saudara. Makanya kalau kita mau dekat, mau kenal sama Agnes Monica, kan ada syarat bagi Agnes Monica juga. Dia juga pilih-pilih dong. Kategorinya kalau mau bergaul dengan Agnes Monica ada kategorinya. Sama Tuhan pun ada kategorinya. Kalau Tuhan kudus ya kita harus kudus kategorinya. Makanya baru Tuhan akan mengenal kita. Makanya saudara gereja ini, apalagi gereja besar itu seperti mall. Gereja besar seperti mall. Saudara boleh tadi berjingkrak-jingkrak semua itu karena Tuhan mandang mungkin ada 100 orang di antara 1000 yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Makanya saudara setiap kita beribadah seringkali kita lagi memuji Tuhan. Saya sering dulu lagi memuji Tuhan ada WL, saya menangis loh. Saya sering diurapi Tuhan. Saya menangis. Itu mendapat urapan Tuhan. Mungkin saudara lagi berdoa, saudara menangis itu mendapat urapan Tuhan. Tandanya Tuhan mengenal saudara. Kalau misalnya menangis kakak saya Pak Irwan, kakak ipar saya namanya Ciu, Pak Wawan Setiawan. Itu kata Ibu Lalan, kata istrinya kalau WL itu banyak yang tersentuh juga tuh dia. Umurnya 62, sekarang 64 kali, 60 lebih. Nah dia di gereja besar di Jakarta. Tadinya di daerah kan dia di Labuan ya. Di gereja besar di Jakarta, dia pelayanan WL. Terakhir dia nggak mau pelayanan lagi loh. Gereja-gereja teman-teman saya mengundang lagi, dia nggak mau loh WL. Usut punya usut, dia bilang begini, kasih yang muda-muda lah Pak ini. Soalnya di peraturan di gereja saya, di gereja besar di Jakarta, yang WL dibatasin usianya maksimal 45 tahun biar energi katanya. Jadi kalau sudah 45 tahun pensiun WL singer. Saya langsung bilang ini, Cio, saya nggak setuju Cio. Ya itu hak dia karena dia ke perusahaan kali kan gereja gitu. Kalau saya nggak setuju Cio mah sudah teruji. Udah teruji dari pencabulan, dari genitnya udah nggak ada macam-macam tuh. Istri saya juga salut. Tuh orang kayak Cio tuh nggak pernah genit kelihatannya, nggak kayak kamu kantil. Saya dengan kantil gitu. Ya saya akui lah kalau kakak iparnya cucu saya, waduh luar biasa nggak genit nggak macam-macam. Makanya dia urapannya luar biasa kalau kayak. Saya bilang saya nggak setuju Cio. Gembalanya kalau nggak salah udah mau umur 70. Saya bilang begini Cio, kalau mau adil sama gembala juga nggak boleh kotor dong, batasin umur 45 tahun. Bilang gembala Cio kayak gitu betul loh saudara. Saya gituin. Bilang Cio, ini dari Imin. Gembala juga sama. Emang dibilang ya emang pelayanan nggak boleh capek ya karena Roh Kudus yang menguatkan ya. Tapi kalau dia bilang energi lebih kuat, kan kita pelayanan yang mengeluarkan Roh Kudus bukan kita loh. Ini maaf loh. Kalau WL kan kadang-kadang tadi kita berdiri ya khotbah juga saya berdiri juga kan. Nah giliran saya khotbah yang WL mah duduk, ini dicapain khotbah. Tapi kenapa ada aturan begitu? Betul ya saudara ya? Betul. Saya bilang kok begini peraturan, jadi don lu kakak ipar saya nggak mau WL lagi besar. Nggak mau WL lagi. Saya bilang, Cio taatlah sama Tuhan jangan nama manusia. Khotbah begini bukan saya motivator loh, bukan show seperti penyanyi
apa tuh namanya, nggak bisa Inggris, saya cosplay gitu. Bukan saudara, kita bukan khotbah atau singer WL, bukan seperti cosplay show, bukan. Tanpa kuasa Roh Kudus kita ini tidak ada apa-apanya. Amin. Saudara, tanpa Roh Kudus WL kita, khotbah kita pun kosong, saudara. Karena Roh Kudus yang menguatkannya. Jadi saudara, menurut saya cium, selama kita masih bisa melangkah, layanilah Tuhan selama-lamanya, haleluya. Jangan dibatasi. Saya bilang cium udah gak macam-macam. Rumah tangga juga umur 24 tahun juga. Hubungan suami istri juga gak macam-macam. Coba yang 45 tahun ke bawah, maaf ya, kan namanya suami istri di kamar kita nggak tahu. Coba yang 40 tahun ke bawah, 45 tahun ke bawah. Bisa terjadi tayang itu. Artinya mohon maaf saudara, yang udah 60 makin tua itu kalau saya makin teruji. Kalau kata saya Pak, boleh dicuri arum yang muda buat kekudusan. Setuju nggak saudara? Karena dalam Tuhan yang dilihat kekudusan. Bukan karena energi, bukan karena ini. Hidup kudus. Saudara, firman Tuhan saya nggak perpanjang lagi. Jadi pesan firman Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang pertama, kuasa Roh Kudus curahkan saat saudara dan saya mendapat kasih karunia. Kita dijamah oleh Tuhan mendapat kasih karunia pertama, kita mengenal Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, untuk selanjutnya selama napas masih ada, kita dituntut untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka urapan dari Roh Kudus menjamah saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati bagi kita. WL bantu saya nyanyi ya, suara saya nggak bisa nyanyi. Saya ada intermezzo nih. Kemarin ingat-ingat ngeliat video ngomongin orang sewan ya Pak ya, Pak Rusdi ya. Ini intermezzo tapi ternyata ya sambil nonton musik. Makanya kita harus miliki haus dan lapar ya. Haus dan lapar dalam rohani bukan jasmani. Ini ceritanya lucu, waktu Full Gospel tahun 2013 menurut saya, Pak Timi ajak orang sewan. Nah, ketawa nih kalau orang sewan ngomong. Ajak lansia-lansia orang sewan. Traktir buat Natal, makan yang enak di Happy tuh. Wah, saya undang orang-orang sewan jim-jim yang ya tanda kutip udah lansia lah, yang rumahnya atau saya sewakan mobil, saya bawa ke Happy tahun 2013. Itu anak teman-teman Full Gospel ngasih makan itu. Tapi saya pas pesta saudara itu perebut nggak tertib. Padahal anak-anak Tuhan semua loh. Makanya Roh Kudus itu mestinya tertib ya. Saudara sayangnya tuh maaf aja ya. Pas nyendoknya mundung, nasi mundung udah kayak tumpeng, belum soun, capcay, ikan mentega, ayam, terakhir baksonya terakhir saudara. Tadi udah mundung, capcay, bihun semua, pas bakso terakhir pada ngegelinding ya. Benar ini kisah nyata loh saudara. Kata saya cing, bakso pada ngegelinding tuh, ngegelinding. Saya juga pernah kondangan di dekat nelayan tuh. Saya lapar, saya mundung, baksonya terakhir. Saya capcay, ayam, saya nungguin, udah gak muat tuh, udah kayak gunung. Pas taruh bakso 5 biji, saya gak malu. Gak ada saya buah, kayak orang kayak nasi sweet. Yang kedua, kondangan so gengsi. Pas udah pulang ribut sama suaminya, ribut gua lapar lagi nih, cari makan. Kondangan jadi makan lagi. Lu sombong sih gengsi, makan secuit terus kan gak ada gengsi. Saya bilang mau makan kenyang mau, penuhin mau. Pulang kita gak makan lagi. Pas udah munjuk semua baksonya terakhir, gua merinding bakso. Makanya saya selalu bilang ke rumah nikah, ke rumah kawin, Bu, kalau bisa nanti taruh baksonya di awal aja Bu, jangan di akhir. Jadi pas nuang nasi, ngambil bakso dipendem tuh sama capcay, sama soun, bakso nggak kemana-mana tuh nggak gitu. Makin bener itu jadi pengalaman saya, pengalaman yang luar biasa. Aduh, nanti kalau kondangan perhatikan ya pasti ke bakso terakhir.
melihat Allah, orang-orang yang kudus akan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara dan saya, memang kita hidup karena anugerah Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita berstatus sebagai orang kudus dalam Tuhan. Tetapi ingat, setiap hari, setiap saat terus menerus kita mengerjakan pengudusan itu. Kita harus menjaga hidup kita kudus, sehingga waktu kita dikatakan sebagai orang kudus, layak menerima urapan Roh Kudus yang dahsyat. Banyak di antara kita hari ini yang berkomitmen, ya Tuhan, aku mau menjaga hidupku kudus di hadapan Tuhan. Saudara bisa letakkan tanganmu di depan dada. Dan yang kedua, banyak saudara yang sudah berkomitmen hidup dalam Tuhan, engkau ingin menerima urapan Roh Kudus, karena kuat-kuat Roh Kudus sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan akademik kita, kekayaan, harta benda, kemampuan, kepandaian, apapun juga, nama besar keluarga, nama besar komunitas, tetapi hanya kuasa Roh Kudus yang bisa diajarkan untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kalau saudara membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus, angkat tangan di depan Tuhan hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, meresponi firman-Mu. Hari ini hamba-Mu bersama dengan seluruh umat Tuhan berkomitmen menjaga hidup kami kudus di dalam Tuhan. Tuhan, Roh-Mu berikan kemampuan kepada kami terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu, penyucian oleh darah Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hamba berdoa dalam nama Yesus, anak-anak-Mu membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus hari ini. Padu dengan urapan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Temi Setiawan dengan ibu yang datang ke rumah Tuhan untuk melayani. Tuhan, kami berdoa urapan Roh-Mu ada di atas hidupnya. Pakai Tuhan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan, yang mengembalikan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terus kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama kita mengatakan amin. Tepuk tangan suara-suara lagi, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selaku kepala sidang, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang luar biasa Bapak Pendeta Temi Setiawan, dengan Ibu juga ya, Ibu Ita yang hadir dan melayani kita hari ini. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Terus mendoakan keluarga ini dengan putri dan menantu dan cucunya yang manis. Saya sempat melihat dengan Ibu Gembala ya, dan mereka tinggal di Australia. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mendoakan untuk panitia gereja kita periode tahun 2023-2024. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan bersepakat sehati sepikir untuk hal ini. Jadi ada surat tugas dari Gembala Sidang Gereja Citaraya nomor 023 Gereja Citaraya, surat tugas garing 5 2023 tentang panitia umum gereja tahun 2023-2024. Menimbang untuk mempersiapkan dan melaksanakan program plan kerja Gereja Citaraya mulai pembangunan penataan gereja, misi gereja periode 2023-2024. Ada Natal, HUT, ulang tahun gereja,
Paskah, sehingga Gembala Sidang menugaskan Panitia Umum Gereja tahun 2023-2024 dan perlunya kelengkapan panitia tersebut, mengingat, memperhatikan, menugaskan. Pertama, Panitia Umum Gereja tahun 2023 sebagai berikut: penasehat Gembala Sidang, pendamping Badan Pengurus Gereja, Ketua Panitia Bapak Pendeta Rudi Martianus, Sarjana Teologi, Sekretaris Bapak Willy, Sarjana Pendidikan Kristen, Bendahara Bapak Afin Famjaya. Seksi-seksi nanti dijelaskan di lampiran. Kedua, Panitia Umum tahun 2023-2024 memiliki wewenang untuk menyusun penjabaran tugas serta rencana anggaran biaya guna pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh panitia. 3. Pelaksanaan dan hasil kerja Panitia Umum Gereja tahun 2023-2024 akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gembala Sidang Gereja Citaraya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terlaksananya semua plan kerja di tahun 2023-2024 atau sampai surat tugas ini ditarik kembali, dikeluarkan di Tangerang tanggal 19 Mei 2023. Gembala Sidang Pendeta Yusuf Eko. Karena itu saya akan mengundang kepada panitia inti saja, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Bapak Rudi, Bapak Eli dan Bapak Alvin bisa maju ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya didampingi oleh pengurus gereja akan mendoakan untuk panitia umum kita periode 2023-2024. Mari dipersilakan maju ke depan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Zakaria 4 ayat 6? Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ditetapkan menjadi panitia gereja, tentunya bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik kita, tidak bisa mengandalkan kepandaian kehidupan kita secara manusiawi, tetapi Roh Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan dalam tugas kepemimpinan, tugas pelayanan yang ada. Kiranya kita akan belajar rendah hati, terus mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saya mengundang seluruh jemaat Tuhan bisa berdiri dan kita akan berdoa untuk panitia mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pak Rudi, untuk Pak Weli, Pak Afin, dan seluruh teman-teman yang akan tergabung dalam panitia umum gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan kuasa Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan hikmat, marifat, karunia kepemimpinan, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada saat mereka akan melayani, mereka mengorbankan waktu, tenaga, keuangan. Ada bagian khusus kadang-kadang mereka harus meninggalkan Tuhan, kepentingan pribadi untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan karunia, talenta, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini Minggu 21 Mei 2023, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba-Mu menugaskan Panitia Umum Gereja Citaraya periode 2023-2024. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nanti Bapak Rusdi mewakili pengurus gereja akan menyampaikan surat tugas kepada panitia. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Selamat melayani.
Pak Rudi, Pak Willy, dan Pak Fit. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan persiapkan persembahan yang ada dengan baik dan Tuhan akan memberkati. Saya mengundang kepada pelayan kolektan bisa maju ke depan. Sekali lagi mari kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh mengagumi Engkau Allah lebih dari segalanya. Dan pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Biarlah Tuhan, waktu kami memberi, kami memberi pemahaman. Kami memberikan persembahan bukan supaya kami diselamatkan. Karena kami diselamatkan hanya anugerah di dalam Kristus. Tetapi kami memberikan persembahan untuk belajar mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ini akan dikelola dengan baik dan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi memberi dengan penuh sukacita, so pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Jadi selaku Gembala Sidang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Riki yang berulang tahun tanggal 18 yang lalu. Tuhan memberkati. Kalau tidak salah minggu depan juga ada yang berulang tahun itu ya, anak Vanet kalau tidak salah ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kegiatan sepekan kita dari hari Selasa, Bapak Ibu saudara sekalian, hingga hari Kamis itu ada komunikasi pastoral online maupun onsite yang dilaksanakan. Lalu sebelumnya hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Gembala Sidang berencana akan melayani komunitas temu orang percaya di Citra Majalaya. Ini merupakan awal permulaan untuk nanti kita mengembangkan sebagai pos PI yang baru. Hari Jumat ada latihan dan malam puji doa bersama. Hari Sabtu kegiatan diatur secara zentil. Minggu depan tanggal 28 Mei 2023 ini merupakan event ibadah raya Pentakosta. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah raya umum dilaksanakan jam 8 pagi, ibadah anak jam 8:30. Oleh karena itu dimohon para orang tua bisa mendorong mengajak anak-anaknya terlibat dalam ibadah raya anak di lantai 1. Jam 10 ada ibadah tunas remaja. Bapak Ibu saudara yang melayani minggu depan tanggal 28 Mei 2023 jam 8. Ketua Gembala Sidang, lalu pujian Ibu Esther Ririn, singer Saudara Andi Setiabudi dan Saudari Kelsey, pemusik Saudara Yuda, Saudara Woyo, Saudara Esa, Bro Stefanus, dan Bro Anto. Penerima tamu Bapak Suryadi, Ibu Wiwit, ada di lantai 1, Bapak Beli dan Ibu Aven di lantai 2, sistem fasilitas Bapak Wawan dan Bapak Asep, Hansi Nurbato, Saudara Yudea, kolektan Ibu Helena, Ibu Taningsi, pengumuman Ibu Ayah, doa syukur Bapak Rusdi, doa berkat Gembala Sidang. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya itu yang menjadi kegiatan sepekan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, rupanya yang berulang tahun minggu depan ada 2 orang, ya, Anet dan Bapak Anto. Ya. Jadi kita doakan supaya Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, Tuhan akan memberkati bangsa negara kita. Mari satukan hati kita, angkat tangan kita, bersyukur atas bangsa kita, atas Banten, atas tanah. Tuhan, kami berdoa menyatukan hati kami untuk Indonesia, untuk Banten, untuk Tangerang. Tahun politik ini, kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan Engkau pasti akan menjaga, Engkau pasti akan melindungi, dan Tuhan akan memberkati. Kami rapat ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja sidang Sumatera ke dalam tangan kuasa yang menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan Injil-Mu, memenangkan jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih yang sudah berulang tahun Bapak Riki, Tuhan sampai berkati dunia. Terus komitmen dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, membawa pendeta Timi, semua teman-teman yang melayani Tuhan memberkati mereka. Pakai guna hormat nama Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai dengan kuasa Roh Tuhan. Kami menyerahkan buat seluruh jemaat Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan yang memiliki pergumulan, beban berat, masalah, tantangan. Kami percaya Engkau mencurahkan kebenaran hasil mereka yang mengalami sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala pujian, hormat bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Sidang Sumatera dikasih Tuhan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini ya Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya Maranatha yang percaya